Welcome to our channel. Ada banyak hal yang sulit dijelaskan di kehidupan ini. Itu karena sifatnya yang mistis dan biasa kita namai gaib. Tapi penting untuk diketahui, gaib bukan lawan kata dari wujud, melainkan lawan kata dari syahid atau hadir, yaitu sesuatu yang dapat ditangkap panca indera. Nah, sehubungan dengan itu, channel Data Fakta akan merangkum 7 hal gaib yang dipercaya dalam Islam khusus buat kamu. Tonton sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Jin. Melalui surah Al-Baqarah, Al-Quran telah mengingatkan kita untuk beriman pada yang gaib. Disebutkan alladzina yu'minuna bil gaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, dari banyaknya hal gaib yang dipercaya, jin adalah satu di antaranya. Lalu bagaimana agama Islam menjelaskan tentang jin? Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang jin. Pertama, ia diciptakan dari api yang menyala dan digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan. Dijelaskan melalui Quran Surah Ar-Rahman ayat 15 dan Al-Hijr ayat 27. Bila mendengar tentang jin, tentu kita akan membayangkan sosok yang memiliki tanduk, bergigi tajam, menyeringai, bermata merah, dan lain sebagainya. Setidaknya demikianlah yang bisa kita sepakati hingga hari ini. Selain itu, tahukah kalian, layaknya manusia, jin pun dibebani hukum taklifi, yakni kewajiban dan larangan. Jin juga diperintahkan untuk beribadah dan hanya menyembah kepada Allah. Termaktub dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ditambah, makhluk yang lebih dahulu diciptakan daripada Adam ini diyakini bisa menikah, beranak pinak, dan beraktivitas layaknya manusia. Berdasarkan jenis, jin ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Malaikat pencatat amal. Salah satu perilaku orang beriman adalah menjaga perkataan dan perbuatannya. Sebab mereka percaya bahwa Allah senantiasa melihat dan akan ada 2 malaikat yang diutus untuk mencatat amal mereka, entah baik maupun yang buruk. Orang Islam mempercayai eksistensi 2 malaikat yang pengawasannya tidak pernah luput dari kita, yaitu Rakib dan Atid. Keduanya diyakini senantiasa berada di sisi kanan dan kiri setiap hamba. Nah, adapun penjelasan mengenai malaikat pencatat amal dapat ditemukan dalam Quran Surah Qaf ayat 16-17 yang terjemahannya berbunyi, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Kiamat. Sebagaimana Islam meyakini jin dan dajjal, Islam juga mempercayai akan adanya hari akhir. Meski tidak ada yang bisa menjelaskan kapan itu terjadi, tapi tanda-tanda kiamat pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Disebutkan, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang atau ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Nah, peristiwa inilah yang dinamai akhir zaman. Kehancuran dalam skala besar akan terjadi, yang menyebabkan tidak ada satu makhluk pun yang luput dari peristiwa tersebut. Hal tersebut dijelaskan melalui surah Az-Zalzalah ayat 1-2. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandunginya. Dajjal. Ada sebuah kepercayaan dalam Islam bahwa suatu hari nanti, sebelum datangnya kiamat, akan muncul sesosok makhluk menyesatkan. Dia adalah Dajjal yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW akan datang dari suatu wilayah yang sepi antara Syam, sekarang Suriah, dan Irak. Lalu dia membuat keonaran di mana-mana di seluruh penjuru dunia, dan hanya orang-orang berimanlah yang akan selamat.
Secara fisik, Dajjal digambarkan sebagai seorang laki-laki pendek, berambut keriting, matanya buta sebelah. Dia mengaku sebagai Tuhan sehingga membuat umat manusia kebingungan. Namun Nabi Muhammad menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah. Sebagaimana Dajjal, ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Lalu, kapan Dajjal akan muncul? Sebagai salah satu tanda-tanda kiamat, tidak ada yang bisa memastikan kapan Dajjal akan muncul. Namun umat Islam percaya bahwa hari itu akan benar-benar datang. Wallahu a'lam. Mungkar dan Nakir. Apa yang terjadi setelah kematian adalah rahasia tak terpecahkan. Setelah dikebumikan dan keluarga telah pulang ke rumah, apa yang terjadi dengan ahli kubur? Nah, dalam Islam ada kepercayaan bahwa setelah berada di dalam kubur, Allah akan mengutus 2 malaikat untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada manusia di alam barzah. Adapun pertanyaan yang dimaksud ialah seputar ketuhanan, kenabian, dan beberapa hal penting lainnya. Hal ini pun berlaku bagi manusia yang wafat tanpa dimakamkan atau jenazahnya musnah tanpa bentuk. Syekh M. Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Nuruz Zolam dan Al-Qidatil Awam mengatakan bahwa kedua malaikat yang bertugas di alam kubur akan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh ahli kubur ketika hidup di alam dunia. Hanya orang beriman yang akan menjawab pertanyaan keduanya dengan tepat. Untuk selanjutnya diminta istirahat sebagaimana pengantin hingga pada waktunya akan dibangunkan oleh orang yang paling dikasihinya. Kerasukan. Kerasukan atau kesurupan adalah sebuah situasi di mana tubuh manusia dirasuki dan dikendalikan oleh makhluk halus. Setidaknya demikianlah pemahaman awam yang mewakili kepercayaan umat muslim. Situasi ini pun sering dikaitkan dengan peristiwa mistis atau ada hubungannya dengan tempat angker yang didiami jin. Meski begitu, ada pula pendapat bahwa kesurupan ada hubungannya dengan gangguan jiwa atau masalah otak. Lalu bagaimana Islam menjelaskan kerasukan ini? Nah, dalam kitab As-Sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya setan itu dapat berjalan pada tubuh anak cucu Adam melalui aliran darah. Hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Al-Ahkam nomor 7171 dan Muslim kitab As-Salam nomor 2175. Selain itu, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, aku pernah berkata pada ayahku, sesungguhnya ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa jin itu tidak dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Maka ayahku berkata, wahai anakku, mereka itu berdusta. Bahkan jin dapat berbicara melalui mulut orang yang kesurupan. Hisab. Percayakah kalian akan adanya hari kebangkitan? Dan juga segala perbuatan kita di dunia akan mendapat balasan di akhirat. Iman kepada hari akhir sama saja artinya dengan percaya akan hisab atau perhitungan. Hal ini sehubungan dengan amalan baik dan buruk selama manusia hidup di dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Allah akan menghisab seluruh makhluk dan berkhalwat kepada seorang mukmin lalu menetapkan dosa-dosanya. Kepastian adanya hisab juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah pada surah Al-Insyiqaq ayat 7-8 yang artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Itulah tadi sejumlah hal gaib yang dipercaya dalam Islam. Meski tidak bisa dibuktikan secara logika, namun ini berangkat dari keyakinan umat muslim terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, jika kalian masih ingin menambahkan, jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.